Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan keberkahan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang urgensi pembahasan tentang pentingnya membaca ataupun mempelajari Sirah Nabawiyah. Di zaman sekarang ini kebutuhan kita terhadap As-Sirah An-Nabawiyah itu sangat besar. Seperti yang saya pernah terangkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya ketika skala pribadi, personal, syakhsiyah, secara pribadi saja, perorangan saja kita membutuhkan. Begitu juga sebenarnya kunci jawaban dari permasalahan sebuah lingkungan sosial, sebesar apapun lingkungan sosial itu, kunci jawabannya ada pada Sirah Nabawiyah. Sekelas negara. Jadi ketika kita memandang Rasulullah SAW yang beliau memiliki seorang peranan menjadi seorang pemimpin, peranan menjadi seorang ayah, peranan menjadi seorang guru, dan memiliki peran menjadi seorang sahabat, itu ada semua. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah SAW beliau hanya cocok sebagai panutan bagi para dai, itu kurang tepat. Karena beliau sudah pernah membuktikan, bahkan dibuktikan juga oleh para pengikutnya yang kita sebut dengan sebutan para sahabat, yang kemudian kita menyebut setiap kalimat atau setiap nama setelah sahabat kita menyebutnya dengan sebutan radhiyallahu anhu. Ini karena sebagian ulama mengatakan ketika kita menyebut kalimat radhiyallahu anhu, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan dianjurkan dengan muakkadah. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam surat Al-Fath, para sahabat disebutkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Oleh karena itu ketika kita senantiasa berzikir pagi dan sore, ada satu zikir yang harus kita rutinkan. Salah satu bacaan yang kita rutinkan apa? Dulu kita ngiranya itu kalau dibaca kalau pas lagi mau mulai ngaji doang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Padahal itu disunnahkan untuk dibaca pagi dan sore. Ya kan? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Itu luar biasa. Nah, para sahabat inilah yang kemudian membuktikan jalannya risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nggak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu tujuan saya tekankan lagi, ketika Bapak Ibu sekalian membaca, mempelajari, mengkaji sirah nabawiyah itu tujuannya bukan bernostalgia. Seperti yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya, bukan hanya untuk bernostalgia saja, bukan hanya untuk mengenal sosok Nabi Muhammad SAW saja, tidak. Memang di sela-sela mempelajari sirah nabawiyah itu akan tumbuh rasa cinta kita, akan semakin cinta. Bayangkan kalau Bapak membaca biografi seseorang yang Bapak pernah temuin, Ibu pernah temuin. Misalnya dulu ada seorang ulama Betawi, saya alhamdulillah pernah menimba ilmu dari beliau, Kiai Haji Syafi'i Ahzami. Orang dulu nyebutnya Muallim Syafi'i Ahzami. Itu dekat rumah saya, daerah Gandaria. Itu ketika dulu beliau masih ada ngaji, kenal sosok beliau, dan kemudian wafat. Setelah wafat dibikin biografinya. Biografinya dibikin, kita baca. Pasti kita akan penuh kenangan membacanya, betul gak? Oh iya bener nih, beliau terkenal orang yang dermawan. Saking dermawannya pernah Pak masuk masjid, itu baju safarinya penuh sama amplop, karena jamaah yang hadir semuanya ngasih bisyarah, ngasih amplop. Karena beliau pakai sarung, jadi baju safarinya itu 3 kantong, 1 kanan kiri, itu penuh amplop. Kalau kata orang Betawi bilang nongtot, tahu nongtot? Sampai nongol, amplopnya sampai kelihatan. Dan beliau terkenal dermawan Pak, nggak pernah ngisi itu baju safari penuh kantong. Selesai acara itu pasti habis. Kenapa? Dibagiin lagi. Orang salaman pas pulang dikasih, ini buat ente. Ketika kita baca biografi beliau setelah beliau wafat, ada kesan untuk kenangan. Nah, tapi kalau Rasulullah SAW tidak sebatas itu. Beliau ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, sama saja kita menyempurnakan syahadat kita yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu tadi, ketika kita duduk di sini mempelajari sirah nabawiyah atau di masjid-masjid lain atau ibu baca di rumah bersama keluarga, tujuannya apa? Kita selain menyempurnakan iman kita, syahadat kita kepada Nabi Muhammad SAW, tujuan kita adalah ingin memperkuat keimanan kita. Dan jalan keluar dari permasalahan kehidupan kita adalah ketika kita semakin dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Ini kalau urusan sama Rasulullah ini paling ajaib Pak. Kita kadang nggak tahu ilmunya aja, kita memperbanyak sholawat, insya Allah Allah akan kasih jalan keluar. Rumah tangga di ujung tanduk, hampir cerai, anak-anak susah diurus, dagangan barangkali udah surut. Banyak baca sholawat. Dari sholawat itu Allah akan memberikan ilham, hidayah, taufik agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kalau kita semakin mengenal setiap jengkalnya, setiap sisinya, setiap langkah dan kehidupan Rasulullah, maka kita akan semakin mudah menjalani kehidupan ini. Contoh, Rasulullah punya nggak problematika rumah tangga? Punya Pak. Nggak mungkin. Rasulullah tuh punya. Istri banting piring? Pernah. Rasulullah. Ada istrinya yang banting piring? Ada. Ibu berapa lusin banting piring? Pernah Bu? Kalau belum jangan. Kata Ustadz, istri Rasulullah aja pernah banting piring, masa saya kagak? Sayyidatina Aisyah saking cemburunya sama Madu, istri muda yang lain, itu saking cemburunya dengan istri Rasulullah. Jadi Rasulullah hari itu lagi berada di tempatnya Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba istri yang lain karena mungkin lagi masak juga dibawain makanan. Yang bawa adalah pesuruhnya, budak istri yang tersebut, Hafsah kalau nggak salah. Datang, ngetok pintu, ya Rasulullah, ini ada makanan dari Umi. Aisyah radhiyallahu anha merasa, ini kan jadwalnya saya, masakan saya. Kenapa pakai dikirimin sih? Kalau bahasa Betawi begitu. Saya udah masak lodeh nih. Ada tetelannya dikit. Pakai dibawain sayur asem, kan tabrakan ini.
Laude masyar asem, yang satu butek, yang satu bening. Ditaruh tuh piring, saking kencengnya tuh narok sampai retak. Kalau kita tidak bercermin dengan Rasulullah dan menemukan kejadian seperti itu, habis Pak. Mangkok lawan piring, piring pecah, mangkok terbang. Betul nggak? Handphone dibanting, laptop terbang. Nafsu, setannya gede, Rasulullah nggak bisa, nggak ada setannya. Apa kata Rasulullah? Sambil ngerapiin tuh piring, dirapihin Pak. Piring pecah, sayur berantakan, dirapihin. Sama siapa? Pemimpin dunia sekelas Nabi Muhammad SAW. Duduk beliau, dicomotin tuh beling-beling. Apa kata beliau? Gharrat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Senyum aja beliau. Kalau kita enggak, datengin tuh bini, mulut mepet, telinga. Lagu apaan sih dibanding-banding? Betul nggak Pak? Kalau kita mengerti, semakin kita dekat dengan Rasulullah, maka semakin akan bijaksana. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertemuan ini kita akan jadikan lebih teratur. Pembahasan dari awal, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang urgensi. Oleh karena itu saya tekankan lagi, mudah-mudahan ini adalah bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau kita pernah berupaya semaksimal mungkin di dunia ini untuk mengenal beliau lebih dekat, mudah-mudahan kelak nanti di akhirat, sebagaimana kita pernah mencoba mengenal dengan beliau, beliau pun akan mengenali kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, pada pertemuan yang lalu saya sudah membagi pembahasan sirah nabawiyah itu secara umum ada 3. Ini saya ulangi lagi, mungkin ada yang terlewat atau yang tidak mencatat. Yang pertama, kita akan membagi di masjid ini pembahasan, dan ini kitabnya, Sahihul Athar wa Jamilul Ibar. Ini ada PDF-nya. Saya pelajari waktu saya di Mekah dulu. Kalau ada yang mau minta PDF-nya silakan hubungi panitia atau pengurus DKM. Saya sudah kirimkan. Ada apa namanya? Ada PDF-nya, dan kalau mau cetak silakan, tapi jangan diresmikan, maksudnya fotokopi boleh. Ada 3 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sejak sebelum diangkatnya Rasulullah SAW sebagai seorang nabi sampai peristiwa pengangkatan nabi menjadi seorang rasul dan menjadi seorang nabi. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, dari nubuah, dari kenabian sampai proses hijrah menuju ke Madinah. Dan bagian yang terakhir, ini supaya lebih simpel, saya bagi 3 saja, yaitu proses dari semenjak datangnya Rasulullah di Madinah, ketika hijrah ke Madinah sampai beliau wafat. Itu yang akan menjadi bagian pembahasan sirah nabawiyah kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita memasuki tentang fase di mana Rasulullah SAW di masa kecilnya, dari semenjak beliau dilahirkan sampai beliau kemudian nanti beranjak dewasa, remaja, dewasa, dan kemudian beliau diangkat mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, perlu kita ketahui beberapa hal. Yang pertama yaitu soal kondisi bangsa Arab. Ini kita harus mengenal. Kenapa? Karena tidak semua jazirah Arab itu adalah bagian dari pertumbuhan. Ingat, pertumbuhan, bukan dakwah. Kalau dakwah Rasulullah itu sampai kemana-mana. Tapi bagian jazirah Arab itu tidak semuanya menjadi bagian masa pertumbuhan dan perkembangan Rasulullah SAW. Sampai ketika Rasulullah masih kecil, Rasulullah pernah diajak berdagang oleh pamannya, betul nggak? Kemana? Ke negeri Syam. Negeri Syam ini bagian dari jazirah Arab. Oleh karena itu tadi saya sebutkan, ada beberapa negara bagian jazirah Arab yang sekarang ini itu pernah dulu diinjakkan kaki Rasulullah SAW di daerah itu ketika beliau masih kecil. Nanti akan kita temukan lagi
Ketika Rasulullah menjadi seorang nabi, Rasulullah nggak sampai ke daerah situ. Tetapi yang sampai ke daerah situ adalah para sahabat. Nah, oleh karena itu ada beberapa daerah yang menjadi bagian dari peta pertumbuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bagi dua secara besar. Yang pertama Jazirah Arab, yang kedua Makkah. Kenapa Makkah dipisahkan, Ustadz? Karena Makkah ini adalah tempat lahir dan tumbuhnya Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Al-Quran, la uqsimu bihazal balad. Ayat kedua berbunyi, wa anta hillum bihazal balad. Beliau lahir di kota Mekah. Beliau tumbuh di kota Mekah dan beliau adalah pemilik nasab terbaik di kota Mekah, bahkan di Jazirah Arab. Nah, oleh karena itu kita bagi secara dua. Pertama Jazirah Arab, yang kedua adalah kota Mekah. Jazirah Arab yang pernah menjadi bagian dari masa pertumbuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 7. Yang pertama adalah daerah yang disebut dengan Tihamah. Tihamah udah nggak ada sekarang karena sudah menyatu. Tihamah. Kalau sekarang kan sudah bentuknya udah negara, monarki, kerajaan. Ada provinsi Mekah, ada provinsi Madinah. Udah istilahnya pakai istilah provinsi. Di bawah provinsi ada kota. Provinsi dipimpin oleh sekarang dipimpin oleh seorang amir. Amir Mantiqah. Amir Mantiqah itu sebutannya berarti adalah gubernur. Di bawah gubernur ada namanya wali. Wali Jeddah, wali Mekah, wali. Di sana banyak wali, Pak. Bukan wali Songo doang di Indonesia. Di Saudi banyak wali, tapi sebutannya wali Mekah. Orang yang bertanggung jawab tentang Mekah. Di bawah gubernur. Tapi bukan wali kota. Kalau kita kan sebutnya wali kota. Kalau sana cuma wali doang. Ya kalau diartikan sama juga wali kota. Tihamah ini adalah negara-negara yang berada di pesisir Laut Merah. Ada yang pernah haji nggak di sini? Yang umroh mungkin, yang belum pernah haji, belum pernah umroh, mudah-mudahan bisa pergi haji, pergi umroh. Itu negara-negara yang berada di pesisir Laut Merah itu disebut dengan negara Tihamah. Seperti diantaranya adalah kota yang berada di utara Mekah, ada nama kota Yanbu. Yanbu itu daerah pesisir pantai. Dulu itu daerah pernah dilewati oleh Rasulullah ketika beliau berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Ada lagi namanya daerah Juhfah. Ada lagi nama daerah Kunfuzah. Saya pernah datengin semua itu. Nah, oleh karena itu ini daerah yang pertama Tihamah. Yang kedua adalah Hijaz. Yang ketiga Najd. Kalau bahasa Arabnya Nun Jim Dal. Najd. Ini saya tidak bacakan dulu kitab yang di sekarang, nanti kita baca di awal tentang kelahiran beliau. Najd ini kalau sekarang menjadi ibu kotanya Arab Saudi, yaitu kota Riyadh. Ini Najd yang pada akhirnya nanti di dalam sirah nabawiyah itu dikisahkan bagaimana Rasulullah pernah mengirim sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi seorang nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kazzab, yang bikin surat Al-Fil wa ma adraka mal fil anfuhu tawil gitu, jismuhu kabir. Itu dia bikin surat tuh, Pak. Bu, bikin surat bohong-bohongan. Ya kan? Kan kalau kita Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bishabil fil. Kalau dia enggak, dia Al-Fil bikin surat sendiri. Al-Fil wa ma adraka mal fil anfuhu tawil kayak gitu. Emang dia bukan nabi jadi enggak bisa. Karena Al-Qur'an ini bukan bahasanya Rasulullah. Al-Qur'an itu murni 100% adalah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah nih. Jangan mudah dikelecehin, jangan mudah dibohongin. Kalau suatu saat nanti ada seorang pembicara meskipun gelarnya profesor, doktor, profesornya 2, 3 berjejer, kalau dia bilang Quran itu tidak 100% kalamullah, ada campurannya Nabi Muhammad, jangan dipercaya. Karena nggak bisa. Itulah hikmahnya Rasulullah adalah seorang ummi, la yaqra'u wa la yaktub. Nggak bisa nulis, nggak bisa
baca. Bukan Rasulullah bodoh, bukan Rasulullah tetapi itu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala supaya Rasulullah tidak terdorong untuk mengada-ngada, dan terbukti berhasil karena orang istimewa yang dititipkan perkara istimewa yang disebut dengan Al-Quran berhasil membawa risalah Al-Quran. Ini Najd. Najd itu sekarang berada di kota Riyadh. Masuk sebagian ke kota Qasim. Najd, Riyadh, Qasim itu daerahnya panas Pak. Kalau musim panas tuh bisa 50 derajat. Ibu-ibu pecinta rengginang kalau tinggal di sana girang. Jemur cukup 1 jam kering. Kalau orang Cakung jemur rengginang sejam aja udah ngedumel. Baru taruh di atas genteng, udah hujan, taruh ambil lagi. Gagal mulu. Yang ketiga yaitu Al-Ahsa dan Al-Bahrain. Al-Ahsa, Al-Bahrain. Dulu Ahsa dan Bahrain itu satu bagian. Sekarang secara teritorial, geografisnya sudah dipisah. Ahsa di bawah pemerintahan Arab Saudi, Bahrain itu menjadi kerajaan sendiri. Ahsa ini penghasil kurma terbesar di Arab Saudi. Jadi kalau ada yang mengira penghasil kurma terbesar di Arab Saudi itu Madinah, kurang tepat. Yang terbesar itu Ahsa, yang kedua adalah Al-Qasim, yang ketiga baru Madinah. Mekah nggak ada Pak, nggak ada kurma, kebun kurma nggak ada. Makanya nanti akan kita perdalam ini, kenapa sih risalahnya itu Allah turunkan kepada seorang yang bernama Muhammad di kota Mekah. Mekah nggak ada Pak, perkebunan nggak ada. Kita kalau mau beli terong nunggu impor, terong, apalagi kemangi, apalagi daun pisang aja diimpor. Jadi kalau bikin pepes tuh, istri saya bukan ngeliat pepesnya Pak. Waktu tinggal di Mekah, bukan diingetnya bukan pepesnya, daunnya. Ya Allah, mahal banget tuh daun, dibuang-buang. Karena jarang. Mekah ini benar-benar biwadin ghairi zar'in. Kalau bahasa Nabi Ibrahim, biwadin ghairi zar'in, nggak ada. Ini kalau ibu-ibu ntar pergi haji, bapak-bapak pergi haji, ada itu penghijauan jor-joran Pak di Mekah. Airnya besar-besaran supaya tumbuhannya tetap tumbuh. Tapi kalau udah musim panas kering. Masya Allah, tabarakallah. Yang kelima baru kota Yaman. Yaman kita dengar dulu dengan istilah ada seorang raja yang zalim yang mencoba ingin menghancurkan Ka'bah, yang kita kenal dengan sebutan Raja Abraha. Dulu pusatnya di Mekah. Kalau Nabi Sulaiman dulu pernah punya lawan politik yang kita sebut dengan Ratu Bilqis. Itu dulu istananya di Yaman. Jadi Jazirah Arab sebenarnya itu kaya dengan sejarah Pak. Kaya dengan sejarah. Saya pernah ke tempat di Arab Saudi itu ada kota namanya Ula. Pakai ain, Ula. Itu sudah mendekati kota Tabuk. Tabuk itu sudah dekat dengan Yordan. Ini beda nih, dia di arah utara berarti. Itu ada kota bekas peninggalannya kaum Nabi Soleh, yaitu kaum Samud. Yang diceritakan oleh Al-Quran, mereka yanhituna minal jibali buyutan. Rumahnya tuh dari gunung Pak. Kalau Bapak kan pakai ceker ayam dulu tuh. Makanya kagak gede-gede. Coba kalau ceker gajah gede Pak. Ceker ayam. Kalau mereka enggak Pak. Gunung diukir, yanhituna minal jibali buyutan. Saya lihat sendiri tuh Pak. Rumahnya gede-gede. Jadi kita kalau ndongak nih pintunya segede gini nih, setinggi nih pintu nih. Pintu rumah. Satu orang satu gunung Pak. Beneran. Coba cari di Google perkampungan kaum Nabi Soleh. Kalau mau download lagi modal data sedikit, cari Atlas Al-Quran. Ntar cari kaum Nabi Soleh. Ini di daerah menuju ke arah Tabuk, yang dulu nanti pada akhirnya dalam Sirah Nabawiyah Rasulullah pernah memiliki satu peperangan yang namanya perang Tabuk, yang dimana disitulah pembuktian bagi orang-orang kaya, orang-orang hedon sekelas Utsman bin Affan itu 1/4 hartanya diinfakin, Umar ibn Khattab setengah hartanya diinfakin, kemudian
Sayyidina Abu Bakar menginfakkan seluruhnya. Tinggallah kemudian orang-orang fakir, ahlus suffah, Pak, yang nggak punya istri, yang nggak punya rumah, nggak punya tanah, nggak punya niaga, nggak punya apa, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau perang nih, tapi saya nggak punya apa-apa. Saya mau perang, tapi saya nggak punya apa-apa. Kata Rasulullah, ada nggak nih yang bisa ngurusin, yang punya kuda lebih, yang punya ini? Semua udah ngambil, bukan ghanimah, buat perjalanan, Pak. Sampai itu nggak cukup menuju Tabuk. Kata Rasulullah apa? Saya udah nggak ada lagi nih, nggak ada ongkos, kendaraan udah nggak ada, penuh. Pulang nih, Pak. Mereka nggak ikut jihad, tapi bukan gembira ria. Kalau kita ada acara-acara dakwah, alasannya ada aja. Afwan Ustadz, kayaknya anak ini sementara ada yang ngotot, pengen ikut nih, ngotot pengen ikut. Ya nggak ada. Istilahnya kalau mau ada acara nih, mobil nggak cukup. Kata dia, saya di atasnya dah, di kap nggak boleh juga. Kata Al-Quran apa? Tawallau a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan. Mereka balik badan nangis, meninggalkan rumah Rasulullah dalam kondisi menangis, berurai air mata. Tawallau a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Nggak punya apa-apa, sedih. Selama para sahabat pergi dakwah, pergi berjihad, beliau para ahlus suffah duduk di Madinah dengan air mata. Merasa apa? Merasa menghilangkan kesempatan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam, secara definitif kalau tadi Yaman nomor 5, yang keenam adalah Hadramaut dan Oman. Ini Hadramaut jangan dikenal masalah nasi mindinya doang nih. Atau orang kenal Hadramaut cuma apa namanya, madunya doang. Wah, madu Hadramaut, enggak. Hadramaut ini menjadi bagian dakwah. Dulu ketika para sahabat diutus, diantaranya sahabat Mu'adz bin Jabal, itu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, engkau akan temukan orang yang paling lembut hatinya di Jazirah Arab ini orang Yaman, orang Hadramaut. Makanya kalau kita sekarang kedatangan ulama dari Hadramaut itu jangan asing, Pak. Jangan asing, Bu. Kenapa? Ini dulu sahabat Mu'adz bin Jabal, dakwah paling gampang itu ke Yaman. Nggak ada pertentangan, nerima. Bahkan sampai beliau mengatakan al-imanu yamani wal hikmah yamaniyah. Iman itu ada di Yaman dan kebijaksanaan itu ada di Yaman. Jadi kalau ada orang sedikit sentimen sekarang, kalau ada ulama datang dari Yaman bilang, "Oh, Yaman ngapain? Yaman jauh dari Ka'bah." Jangan dulu. Abu Jahal aja deket Ka'bah. Betul nggak? Dapat hidayah nggak? Kagak. Oleh karena itu Hadramaut nomor 6 ini, Hadramaut meliputi Oman. Negara Oman, tahu Pak? Oman sama Hadramaut ini serumpun, kayak kita sama Malaysia gitulah, mirip-mirip. Kalau lewat depan orang permisi gitu. Dan Emirat, kalau kita sebut sekarang Emirat, itu satu rumput tuh, Uni Emirat Arab. Hadramaut, Oman, dan Uni Emirat. Oman ini berbeda dengan Amman. Kalau Amman itu ada di Yordan. Kalau Oman negara Oman, yang penduduknya itu mungkin 1/4-nya warga DKI Jakarta. Jadi kalau jam 10 yang denger cuma jangkrik doang. Bener Pak, itu kota penduduknya 1/4 satu negara. Itu kalau dibandingin orang Jakarta, makanya kalau DKI pindah ke sana mungkin kagak muat kali. Penuh. Negaranya kecil di samping Yaman. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bagian Jazirah Arab yang pernah menjadi bagian pertumbuhan Rasulullah adalah Ar-Rub'ul Khali. Ar-Rub'ul Khali ini bahasa Arabnya itu quarter apa ya? Bahasa Inggrisnya quarter. Jadi gini Pak, saya terangkan sedikit pakai bahasa saya rada jelimet nih kalau pakai bahasa Inggris. Di Jazirah Arab itu ada 1/4 Sahara pasir, gurun pasir, itu nggak ada penduduknya. 4 quarter kalau nggak salah. Itu nggak ada penduduknya. Tapi itu pernah menjadi bagian perjalanan Rasulullah. Dan sampai sekarang itu nggak ada yang bisa menemukan penyebabnya. Itu 1/4 Pak, ukurannya nggak tahu berapa ribu hektar, saya kurang tahu deh. Itu orang pernah banyak yang mati di situ.
Karena sampai situ itu GPS udah nggak berfungsi. Dan banyak yang orang para penjelajah mati di situ gara-gara kehabisan bensin, kehabisan perbekalan, meninggal. Hilang, dinyatakan hilang 2 bulan, 3 bulan, dicari pakai helikopter, dicari pakai mobil gurun pasir, ditemukan udah menjadi mayat. Karena nggak ketahuan arah selatan, barat, timur, daya, nggak ketahuan. Itu adalah bagian dari Jazirah Arab. Dan yang terakhir, yang kedua, itu ketujuh bagian Jazirah Arab. Yang khusus yang kedua adalah Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah ini adalah menjadi bagian terbesar dalam perjalanan sirah nabawiyah, di mana beliau dilahirkan di kota ini, beliau tumbuh di kota ini, dan beliau menjadi dewasa di kota ini, dan beliau kemudian diangkat menjadi seorang nabi di kota ini. Gua Hira masih bagian kota Mekah. Rumah beliau juga di kota Mekah. Istri beliau orang Mekah. Anak-anak beliau hampir semuanya lahir di kota Mekah. Oleh karena itu Mekah ini menjadi satu bagian terpenting. Bagaimana ketika beliau berhijrah meninggalkan kota Mekah dengan urayan air mata dan kemudian mengatakan wallahi inni a'lamu annaki ahabbu buqa'il ardi ilaih. Nih Pak, lagi diusir nih. Yang pas mau menjelang hijrah nih. Pas detik-detik beliau sudah turun dari mana? Dari Gua Thur. Kan menginap di Gua Thur. Betul enggak? Berapa hari? Berapa? 3 hari. Jangan lihat tangan saya Pak. Kalau lihat tangan saya pasti 5 gitu. Paling nggak tahu jawabannya. 3 hari. Beliau 3 hari menginap di Jabal Thur untuk mengelabui para kaum musyrikin. Setelah itu beliau berjalan. Kalau seharusnya berjalan menuju arah selatan, beliau mengambil jalur arah utara lewat jalur Jeddah, Rabigh, kemudian ketemu Yambu, terus baru ketemu Madinah. Karena kalau jalur ekspedisi perdagangan biasa ngambil jalur selatan, ngambilnya Tan'im, pokoknya daerah yang sekarang dijadikan perjalanan bagi jamaah umroh. Beliau mengatakan, demi Allah, aku tahu engkau ini adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah, bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, laula qaumuki akhrajuni ma akhrajtu minki abadan. Kalaupun bukan karena kaummu yang mengeluarkan aku dari kota Mekah ini, demi Allah aku tidak akan pernah keluar. Ini dari kampung sendiri Pak, Bu, diusir dengan berat hati, rasa sedih luar biasa dahsyatnya. Beliau mengatakan laula qaumuki akhrajuni ma kharajtu minki abadan. Dan inilah yang kemudian kembali kepada kisah ketika beliau pertama kali menerima wahyu. Beliau pernah dibawa oleh siapa? Istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha kepada sepupu yang tidak lain adalah seorang pendeta, betul nggak? Siapa namanya? Al-Waraqah bin Naufal. Ketika dikisahkan apa yang beliau dapatkan di Gua Hira, Al-Waraqah bin Naufal ini mengatakan, kalau seandainya saya hidup, saya akan ikutin agama dia nih. Kenapa? Ini yang dia dapetin sama persis dengan yang dapat oleh Musa. Dan suamimu ini akan diusir dari kota ini. Dan itu benar. Ustaz, berarti Nabi percaya sama dukun dong? Kagak. Karena itu disebutkan dalam kitab suci mereka, dikatakan tiada seorang nabi nanti yang datang akhir zaman kecuali akan diusir oleh kaumnya seperti nabi-nabi sebelumnya. Nah, oleh karena itu Makkah Al-Mukarramah adalah bagian dari pusat risalah. Sambungannya adalah ketika Mekah ini dulu pernah dibangun Ka'bah oleh siapa? Oleh ayahnya, oleh Abul Anbiya, ayahnya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana beliau menjadikan Ka'bah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Tetapi Allah takdirkan
Allah memberikan kesempatan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berapa tahun? Di Mekah 13 tahun beliau dari diangkat menjadi seorang nabi sampai berhijrah, beliau hidup selama kurang lebih berapa? 13 tahun. 13 tahun beliau hidup di situ hanya untuk menempa akidah. Belum ada syariat puasa, belum ada syariat zakat, belum ada syariat haji. Semuanya masih flat, sama semua. Bahkan sholat pun dulu bertahap. Ada sholat pagi cuma sholat sore doang. Belum ada sholat 5 waktu kecuali setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan itu syariat pertama di Mekah. Ketika beliau berada di kota Mekah dan Allah kemudian melakukan peristiwa yang sangat luar biasa untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Ini perjalanan dari Mekah, dan itulah yang kemudian menjadi pembuktian keimanan kedua seorang Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau ditanya, wahai Abu Bakar, oleh orang-orang kafir Quraisy nih, ente percaya nggak itu teman ente yang namanya Muhammad, dia bilang semalam habis pulang dari Al-Aqsa, berangkat malam pulang mendekati subuh. Percaya nggak ente? Abu Bakar Siddiq memberikan persaksian kedua terbesarnya. Saya bilang percaya. Nah, itu nanti kita akan bagi, Pak. Mengapa seorang Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki kepercayaan yang luar biasa. Mau dikata Isra Mi'raj, pulang pergi satu malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Itu percaya, Pak. Kenapa? Itu tadi, karena Nabi Muhammad SAW itu nggak ada catatan buruk, bohong sedikit pun nggak pernah. Kalau kita bercanda aja kadang bohong. Nabi nggak. Oleh karena itu Abu Bakar Siddiq ini percaya, ini orang nggak pernah bohong. Kalau dagang jujur, kalau dititipin juga amanah. Oleh karena itu orang yang paling layak dipercaya adalah Muhammad SAW. Kemudian setelah kita mengenal Mekah, kemudian bagian dari sejarah bangsa Arab ketika Rasulullah SAW belum dilahirkan, itu kondisinya sangat jauh dari risalah Nabi Isa alaihissalam. Para ulama menyebutnya orang-orang yang hidup di zaman Nabi Isa sampai kemudian diutusnya Nabi Muhammad SAW, sepeninggal Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu banyak perubahan risalah, aksi penyesatan Injil yang dirubah oleh para pendeta-pendeta yang ingin memenangkan hawa nafsunya. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Contohnya yang pernah terjadi oleh bangsa pengikut Bani Israel dari kalangan Nabi Isa alaihissalam adalah ketika mereka itu merubah ayat-ayat tentang pencurian. Dirubah. Yang tadinya tuh syariatnya sama, umum, pokoknya mau kaya, mau miskin, mau orang keluarga pendeta, mau bukan, itu tetap ada syariat potong tangan. Tapi apa? Dirubah. Akhirnya apa? Yang kena potong tangan yang bukan keluarga pendeta doang. Jadi ya rakyat jelata, umat biasa itu kena hukum, tetapi yang bukan keluarga pendeta kena, yang keluarga pendeta enggak kena. Dirubah. Hukum zina juga sama, dirubah-rubah. Nah, oleh karena itu para ulama membagi mereka, ada yang masuk dalam kelompok ahlud dhalal, orang-orang yang dianggap sesat ketika mengikuti syariat yang sudah diubah. Tetapi ada orang yang tetap bertahan dengan ahlul kitabnya, dengan ajaran ahlul kitab yang kemudian disebut dengan istilah ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini adalah mereka yang hidup di antara dua zaman, sepeninggal Nabi Isa sampai datangnya Nabi Muhammad, atau sebelum diangkatnya Nabi Muhammad, tetapi mereka masih memegang ajaran-ajaran yang teguh
dari ajaran ahlu kitab. Di antaranya adalah sepupunya Khadijah radhiyallahu taala anha yang bernama Al-Waraqah atau Waraqah bin Naufal. Ini beliau tetap nih menjaga nih, nggak mau nyembah. Termasuk di antaranya adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq yang tidak mau menyembah berhala. Kenapa? Karena dia tahu ini nggak ada nih di ajaran kitab dari peninggalan Nabi Isa. Makanya mereka nggak mau, Pak. Salah satu di antara keunggulan Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau tidak pernah menyembah berhala. Kalau Sayyidina Ali karena masih kecil nggak pernah menyembah berhala. Abu Bakar nggak pernah, Pak. Karena Allah menjaga orang-orang pilihan yang akan bersama Rasulullah itu paling dekat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum, mereka orang-orang yang tidak pernah melakukan penyembahan berhala. Khadijah radhiyallahu taala anha dipilih orang yang nggak pernah nyembah berhala. Kemudian kondisi politik, kalau tadi kondisi agama yang meliputi bangsa Arab sebelum Rasul, kondisi politik bangsa Arab wabil khusus kondisi Bani atau kafir Quraisy atau kita sebutnya namanya apa? Kaum Quraisy. Ini adalah kaum yang sangat disegani oleh Jazirah Arab. Kalau disebutkan di dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy. Ilaf ini adalah perjalanan, Pak. Pelesiran. Ila fi Quraisyin. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Jadi perjalanan yang panjang, pelesiran panjang dengan muatan niaga berdagang itu disebut dengan ilaf. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ini keunggulannya orang Quraisy. Tinggal di negara yang kering kerontang, nggak punya pusat perdagangan, nggak ada pertambangan, nggak ada pertanian, tetapi Allah muliakan dengan adanya Ka'bah yang pernah didirikan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian mereka mewariskan satu dengan yang lainnya dari generasi ke generasi. Dan saat itu sudah ada syariat haji. Karena haji ini syariat sudah dimulai dari zaman Nabi Ibrahim ketika Allah mengatakan wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Nah, ini beliau Nabi Ibrahim sudah memulai syariat haji. Kemudian sampai pada akhirnya Abdul Muttalib ini yang kita kenal adalah sebagai sosok kakek Rasulullah SAW. Beliau termasuk di antara sanadah. Sanadah ini kalau bahasa kita itu sekarang apa ya? Kuncen, penjaga. Sadanatul Ka'bah. Beliau adalah pemimpin di antara pemimpin Quraisy yang diberikan kuasa untuk menjaga Ka'bah. Nah, dari kakek beliau Abdul Muttalib, beliau punya majelis tempat duduk di dekat Ka'bah. Inilah yang kemudian Quraisy ini memiliki kekuatan secara politik. Orang yang pergi berhaji kalau mau masuk Mekah harus mendapatkan ACC. Karena dulu mereka tahu penguasa Mekah ini adalah Quraisy. Nah, saking besarnya kekuasaan dan wibawanya Quraisy, Allah mengatakan di dalam surat Quraisy itu li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kenapa Allah menyebut perjalanan di musim panas dan musim dingin, Pak? Saya tanya, kenapa? Ada yang tahu nggak rahasianya? Ada yang tahu nggak? Saya kasih hadiah nih yang bisa jawab nih. Apaan? Saya tadi mau bawa hadiah korma tadi. Udah mau puasa, saya lupa. Ada yang tahu nggak? Kenapa Allah menyindir? Ini kan sindiran, Mbak. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita. Syita itu musim dingin, was-shaif. Shaif ini musim panas. Kalau musim dingin, suku Quraisy itu berdagangnya ke Yaman. Kalau musim panas, dagangnya ke Syam. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena semua kabilah Jazirah Arab nih. Ini kenapa kita pelajari pendahuluannya seperti ini. Karena semua
suku Jazirah Arab kalau mendengar nama Quraisy mereka membebaskan pembayaran dan pajak perjalanan. Sepeser pun gak ada yang berani ngambil. Dan mereka mendapatkan gelar Jarullah, tetangganya Allah datang. Dulu Pak, suku selain Quraisy kalau udah kemalaman menjelang maghrib kan harus minggir dulu kan. Gak mungkin melakukan perjalanan malam. Susah juga, arah angin gak kebaca. Mereka harus mampir di satu persukuan yang ada di situ. Kalau bukan Quraisy, sebelum masuk jarak sekian kilo itu mereka harus berhenti dan harus mengirim utusannya datang ke perkampungan itu. Kami datang dari suku A, mau perjalanan menuju ke sini rutenya, tapi kami sudah kemalaman, harus mampir di tempat kalian. Berapa biaya yang harus kami siapkan? Bawa berapa onta? Onta ada 400. Kambing ada 1000. Ya udah, kambing turunin cepet 100 siniin, onta 20 siniin, udah nginep, besok pagi harus berangkat. Itu suku selain Quraisy, karena nggak punya harga diri. Tapi kalau Quraisy yang datang Pak, nggak pakai utusan, disambut, selamat datang kepada tetangganya Allah, karena mereka yang menguasai Ka'bah. Logikanya kalau sekarang saya dipersulit, besok saya mau hajian akan dipersulit, betul nggak? Akhirnya mereka menggampangkan, nggak bayar apa-apa, turun-turun, mampir-mampir, makan-makan, perbekalan utuh, nggak ada yang berani ngambil Pak. Kenapa? Karena kalau mereka sekarang mempersulit, ketika mereka nanti akan berhaji, mereka akan berurusan dengan orang Quraisy dan akan Makanya Allah mengatakan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Itu menjadi rahasia. Mereka bisa mendapatkan kemudahan itu karena adanya rumah Allah. Makanya perintah setelah itu mengatakan falyabudu. Apa susahnya sih ente cuma nyembah Ka'bah doang? Nyembah Allah dengan adanya Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Ketika engkau sudah dicap menjadi tetangga Allah, Allah cuma minta satu, falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan Ka'bah ini. Apa fungsinya? Ketika tadi perdagangan ke Syam dan ke Yaman, allazi at'amahum minju. Ini dijelaskan oleh Allah di ayat terakhir, allazi at'amahum minju. Quraisy itu hampir dalam sejarahnya Pak, Bu, nggak pernah ditemukan sejarah Quraisy itu melewati masa-masa kelaparan, nggak pernah. Bangsa paling kaya, nggak pernah kelaparan. Bahkan ada seorang dari bangsa Quraisy, bangsawannya, yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Pernah dengar nggak? Yang tidak lain adalah ayahnya Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Walid ini punya ayah Pak, Bu, namanya Al-Walid bin Mughirah. Saking kayaknya, ini orang bisa neraktir semua jamaah haji tahun itu dari ongkos sendiri. Dan itu bukan dari harta rampasan, bukan dari harta judi, bukan dari harta riba. Orang-orang jahiliyah tahu Pak, kalau harta judi, harta riba, harta rampasan itu jangan dibuat sedekah. Kalau sekarang kagak. Koruptor di sidang tipikor beberapa tahun lalu ditanya, uang 1 triliun yang Anda korupsi sekarang di mana? Apa jawaban ini? Hakim MK yang dulu ditangkap tuh. Habis Pak. Kemana? Saya buat hajiin para ustadz. Ustadz yang pernah dihajiin hati-hati tuh, balikin duit. Ntar mau masuk surga nyangkut lagi. Dipanggil-panggil sama tuh hakim MK korupsi di sidang di tipikor, korupsi sekian triliun, yang 1 triliunnya nggak ketahuan di mana nih sekarang 1 triliunnya, dipakai buat pergi haji. Hajiin siapa? Hajiin ustadz. Waduh repot juga. Ustadz jangan sembarangan makanya kalau diajak haji mau umroh. Ini Quraisy allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang memberikan jaminan tidak lapar dan tidak ada rasa Quraisy nggak ada Pak yang dibegal. Quraisy itu anti begal Pak. Kalau sekarang Forkabi. Ada juga Forkabi dibegal, ada. Quraisy nggak ada yang begal Pak. Ya tadi tuh masuk kabilah nggak bayar. Allah sudah memberikan reward, efek dari itu, tapi mereka enggan beribadah kepada Allah. Nah, oleh karena itu tentang masalah siasah, politik.
kondisi saat itu. Yang kedua masalah agama tadi sudah. Berhala-berhala nggak usah disebutin ya. Berhala-berhala disebutin nggak? Sebutin. Takut salah ngasih nama anak ya. Yang pertama Al-Lata. Saya sebutkan ada sekitar 10 berhala yang dulu pernah dipajang di sisi Ka'bah, yang kemudian akhirnya dihancurkan oleh Rasulullah ketika penaklukan kota. Yang pertama Al-Lata. Ini asalnya dikirim oleh para kaum musyrikin dari Taif. Jadi dulu tuh Pak ada namanya sayembara. Ini mana nih berhala yang keren-keren, yang namanya keren-keren, yang namanya cakep, bentuknya juga keren. Al-Lata asalnya dari Taif. Awas jangan kasih nama anak Lata ntar. Yang kedua Al-Uzza. Kalau Taif tadi saya jelaskan ya tadi, yang kalau Al-Lata itu dari kota Taif yang dikirim oleh Bani Thaqif. Bani Thaqif. Kalau sekarang orang Saudi kalau ada namanya As-Saqafi itu berarti Bani Thaqif. Orang yang kaum kabilah yang paling akhir masuk Islam dan paling pertama murtad, mencoba untuk murtad ketika Rasulullah wafat. Padahal kota Taif dengan Mekah itu jaraknya sekitar 100 kilo, Pak. Tapi ketika Fatuh Mekah belum masuk Islam. Perang Hunain baru masuk Islam. Masuk Islamnya paling akhir ketika Rasulullah meninggal, mau mencoba-coba murtad. Kata pemimpinnya, bilang ceramah di depan kaumnya, apa kita nggak malu masuk Islam belakangan, murtad paling duluan. Akhirnya nggak jadi. Ya udah dah, masih ada untungnya nih, pemimpinnya rada berakal. Ini kalau pemimpin nggak berakal repot juga. Al-Lata ini dari Taif yang dikirimkan oleh Bani Thaqif. Yang kedua Al-Uzza. Ini milik langsung dari Quraisy. Awas nih, jangan kasih nama cucu. Al-Uzza. Siapa namanya Bu? Al-Uzza. Masya Allah Bu. Berhala Bu. Ya. Yang kedua, yang ketiga Manat. Manat. Ini milik Bani Aus atau suku Aus dan Khazraj. Berdua nih dia. Ada satu kota kecil perkampungan antara Mekah dengan Madinah namanya Qudaid. Nah Qudaid ini dulu pusatnya kaum Aus dan Khazraj. Aus bukan Aus minum Bu ya. Ini Aus nama orang nih. Nama inian. Yang keempat Hubal. Ini apa namanya? Berhala yang keempat Hubal. Ini diletakkan juga di Ka'bah. Bahkan dikatakan dalam riwayat ini satu-satunya berhala Hubal ini ditaruh pas di pintu Ka'bah. Jadi ntar kalau Bapak umroh bisa ngebayangin nih Pak, nih dulu nih tempat berhala di sini nih, pintu Ka'bah ada namanya Bu Hubal nih, karena udah kagak ada. Yang kelima namanya Isaf dan Nailah. Ya, Ustaz cucu saya nama Nailah, Ustaz. Ya kan? Ini dulu diletakkannya di dekat sumur Zam-Zam. Yang keenam Wad. Wad dan yang ketujuh Suwa'. Namanya kagak enak Pak. Saya nyebutnya kagak enak. Dengernya kagak enak. Yang kedelapan Yaguth. Ini Yaguth ini dikirim dari arah selatan. Yang ke-9 Ya'uq. Yang terakhir adalah Nasro. Bukan pakai sod ya, pakai sin, Nasro. Dah. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari pertemuan hari ini, karena kita tidak akan melanjutkan, nanti kita akan bagi kedua, yaitu dari mulai masa menjelang lahirnya Rasulullah. Insya Allah pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur yang berkah. Nanti kita akan bahas bagaimana irhasot. Irhasot ingat gak? Lupa nih.
Ini sudah sebutin mulu, kalau pelajaran sirah lupa mulu. Kalau mukjizat itu tanda-tanda kenabian yang didapat atau dimiliki oleh Rasulullah setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi. Itu namanya mukjizat. Tetapi tanda-tanda kenabian yang beliau dapatkan sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi disebutnya irhasat, tanda-tanda kenabian. Itu nanti kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Tetapi apa yang sudah kita bahas tadi, setidaknya kita akan mencoba memahami. Kalau ada yang punya rezeki, silakan dibeli buku Atlas Kenabian atau Atlas Sirah Nabawiyah. Itu sudah diterjemahin. Ada lagi yang lebih perinci, Atlas Nabi, Atlas Abu Bakar, Atlas Umar, Utsman dan Ali. Itu penting nih. Ya mungkin sekarang kalau nggak punya duit beli yang cetak, bisa download PDF. Insya Allah sudah banyak yang berinfak melalui jalur itu. Kita akan memahami bahwasanya ketika Allah memberikan satu kesempatan kemuliaan kepada Rasulullah SAW, beliau berdakwah, mengawali dakwah dari Jazirah Arab ini, karena bangsa Arab ini adalah bangsa-bangsa yang kuat, Bapak Ibu sekalian. Bangsa-bangsa yang mengerti tentang apa yang mereka sedang lakukan. Makanya kalau dilihat, orang jahiliyah itu bukan orang yang bodoh. Jadi kalau kita sebut masa-masa jahiliyah, kalau kita artikan masa-masa kebodohan, itu bukan berarti kebodohan bidang keilmuan, enggak. Kebodohan mereka cuma satu. Apa? Kesombongan mereka ketika mereka tidak mau menyembah Allah. Itu aja. Kan saya pernah ceritain, betul enggak? Waktu perang Badar. Cuplikan perang Badar tuh. Sebelum perang Badar, Abu Jahal duduk di atas kudanya bersama seorang temannya beliau, saya lupa namanya itu. Di atas kuda nih, dia lagi ngobrol sama temannya. Abu Jahal kan pamannya Rasulullah. Ini sebelum perang Badar, temennya Abu Jahal nanya nih ke dia. Bahasa kita begini, bahasa okem ini. Hal. Panggilnya hal. Emang lu ngapain sih merangin ponakan lu? Apa jawaban Abu Jahal? Iya ngapain ya? Kan ponakan gue sendiri. Kata temennya nih, yang ada bener otaknya, cuma meskipun gak berani membanggang. Apa katanya? Dia jujur iya. Amanah paling amanah. Ponakan ente paling baik dia. Bohong gak pernah. Dia cuma minta kita ngucapin satu kalimat doang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Abu Jahal apa? Gengsinya keluar nih. Masalahnya kalau kita ngucapin itu kalimat, kita yang ikut dia, bukan dia ikut kita. Tuh. Gengsi. Hati-hati nih penyakit gengsi. Ngaji di mana? JKS. Ustadznya siapa? Ustadz Atik, masih muda tuh ya. Ya jangan dah. Ustadznya ntar aja yang tua dikit, yang udah ubanan. Saya masih bilang muda, padahal udah tua juga. Tuh Pak, gengsi. Betul nggak? Ponakan lebih baik dari kita, ilmunya lebih banyak. Kata istri, Pak nanya aja sama dia yang hafal Quran, ilmu fikihnya bagus. Jangan lah. Ntar dia GR lagi kita nanya-nanya masalah fikih ke dia gitu. Akhirnya gengsi. Datang ponakannya ke rumah, munggahan, bawain beras 5 kilo, apa namanya? Telur 1, oh iya, 1 kotak, gula, lengkap deh tuh, sari wangi, datang semua dah. Tanya ponakannya, buat apa nih? Buat encing. Gue mah nggak usah dibagi-bagi, udah banyak banget di rumah. Gengsi. Emang kita nabi nggak boleh nerima sedekah? Kadang sifat gengsi itu luar biasa Pak. Kecil tapi dahsyat. Jadi beda antara gengsi dengan iffah. Iffah itu adalah orang yang butuh tapi dia nutupin kebutuhan dia. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu yahsabuhumul jahilu aghnia. Ada orang miskin di zaman dulu itu sama orang-orang kaya dibilangnya orang kaya. Padahal apa? Dia orang miskin tapi diem, nggak minta-minta, nggak minjem sini, nggak minjem sana, diem aja. Kalau dikasih nerima, tapi kalau minta kagak. Ini ahlul iffah namanya. Yahsabuhumul jahilu aghnia aminat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Dipuji sama Al-Quran nih. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Kagak datang nih.
Datang rumah setengah 6 habis subuh. Masih gelap-gelap, megang dengkul aja. Cing, ada duit cing, bangsa 1 juta, mau minjem dulu nih. Minjem, padahal buat apaan? Beli Tupperware doang 1 juta. Bukan beli buat apa-apa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, orang jahiliyah ini dulu bukan orang bodoh. Mereka ahli perdagangan. Mereka ahli siasat perang. Khalid ibn Walid dulu ketika hampir mengalahkan tentara kaum muslimin di perang Uhud, itu posisi beliau menjadi seorang kafir, masih menjadi orang kafir, jago perang. Tapi mereka satu kebodohannya. Itu tadi disindir dalam Al-Qur'an, "Falyabudu rabb hadzal alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Allah sudah memberikan nikmat makan, perut enggak pernah lapar sepanjang tahun. Makanya orang Quraisy itu mau makan apa aja ada, Pak. Padahal enggak tumbuh di situ, tetapi bisa didatangkan. Sampai detik ini, kota Mekah itu kalau ada yang pernah pergi umroh pasti kenal namanya warung namanya Bin Daud. Supermarket Bin Daud. Bapak nggak pernah makan kesemek di Jakarta, ketemu kesemek di situ. Lah ada kesemek di sini. Betul nggak? Anggur tuh, anggur hitam, buah yang kalau beli mau enak kudu beli di total. Itu di hotel sajiannya ginian. Masya Allah, ada di Mekah. Luar biasa, Pak. Karena jaminan Allah sampai akhir zaman, Quraisy itu nggak bakalan kelaparan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan Allah memberikan keamanan. Sampai sekarang, Pak, angka kriminalitas terendah sedunia itu cuma ada di Arab Saudi. Wabil khusus di kota Mekah dan Madinah. Saya beneran, Pak, seumur-umur tinggal di Mekah, dulu 16 tahun tinggal di Mekah. Mobil saya karena buru-buru pulang udah malam, kaca mobil tuh yang depan itu lupa nutup rapet, mungkin jarak sekitar 5 cm. 5 cm kan tangan masuk, Pak. Itu saya nggak tutup. Sementara di dalam mobil saya ada uang sekitar $2.000 US. Bukan uang saya, jangan GR. Ntar karena Ustadz turun duit banyak juga duitnya. Itu alhamdulillahnya orang nitip. Ceritanya dia punya saudara dari Riyadh, nggak ketemu di Mekah, dititipin sama saya. Ustadz Atik, saya nitip ya, nih saudara saya besok ngambil dari sini. Saya mau nelpon nggak nyambung, ntar dia ngubungin Ustadz. Besok dia mau datang ke tempat Ustadz. Ya udah, saya janjian saya ambil. Saya taruh tuh di mobil, saya lupa turunin. Kunci pintu kekunci, kaca kebuka 5 cm, Pak. Pas pagi-pagi abis subuh istri saya bilang, tuh duit mana tuh punya orang kemarin $2.000 mau diambil. Saya bilang iya di mobil, ambil tuh. Saya nggak tahu kalau kaca. Saya datang lihat, astagfirullahaladzim. Saya pikir dirampok, Pak. Mobil saya pikir dirampok. Kagak. Pintu masih kekunci, uang masih ada. Nikmat keamanan di Mekah itu luar biasa, Pak. Saya seburuk-buruknya pengalaman tinggal di Mekah, spion mobil doang hilang. Atau itu juga satu doang. Itu anak nakal, bisa anak nakal. Kenakalan biasa. Tapi yang namanya pencurian, perampokan hampir bisa dibilang jarang terjadi. Ada, tapi jarang terjadi. Nah, oleh karena itu Mekah ini adalah pusat bagaimana ketika Rasulullah SAW tadi dikatakan tumbuh dari kaum jahiliyah, tetapi tumbuh dari kaum yang pintar. Dialog-dialognya itu keilmuan, tetapi mereka sebagian besarnya tertutup dengan gengsi, yang dimana mereka tidak mau beriman kepada Tuhannya Muhammad SAW. Karena mereka tidak mau tunduk di atas kepemimpinan Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya adalah karena mereka tidak mau kehilangan mata pencaharian. Karena mereka dulu itu kerjaannya jual berhala dan jual syair yang akan digunakan untuk memuji-muji berhala. Kalau berhalanya udah nggak ada, syairnya udah nggak laku, terus makan dari mana? Padahal sudah dijamin alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Mereka mikir itu, Pak. Yang kedua, yang ketiga, mereka akan anggapan mereka nih, kalau seandainya mereka mengikuti agama Muhammad, yang ada mereka nanti akan lebur bersama kerajaannya Muhammad, padahal Nabi bukanlah seorang raja. Makanya nanti kita akan bahas nih, ketika nanti akan ada mukjizat setelah beliau menjadi nabi kan diminta tuh, betul nggak? Mukjizat ditantang kan, Isra Mi'raj nggak percaya. Terus ya udah coba kalau ente punya Tuhan bisa nggak tuh bulan dibelah dua beneran.
Beriman nggak? Enggak. Yang masuk cuma sedikit doang. Kalau ada 100 orang paling beriman cuma 1, 2. Tetap aja nggak mau. Karena memang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Nggak ada. Tutup. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita akan masuk masih dalam fase sebelum kenabian, yaitu dimulai dari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai insyaallah nanti proses bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini sudah tanggal berapa Sya'ban? 22 Sya'ban. Insyaallah ini pekan terakhir. Besok Jumat terakhir bulan Sya'ban. Saya mohon maafnya, mohon ridhonya. Insyaallah kalau Allah berikan kesempatan kita akan bertemu kembali setelah bulan Ramadan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah ini, dan saya berdoa mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman dan Islam untuk bisa maksimal beribadah di bulan suci Ramadan yang akan datang. Karena ini penting, Ramadan yang akan datang ini kita nggak tahu apakah ini menjadi Ramadan terakhir kita, apakah kita masih ketemu dengan Ramadan karena masih sisa sekitar 10 hari atau 9 hari lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman kita. Jangan lupa memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan inayah sehingga kita bisa memperbanyak ibadah dan memberikan kebaikan bagi lingkungan kita dan masyarakat kita serta negara kita. Wallahu waliyut taufiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sebelum kita berdoa, mari kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan keberkahan dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang tua kita yang sudah wafat dan guru-guru kita yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah turunkan kebahagiaan di alam kuburnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah tinggikan derajatnya, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan kita yang masih hidup, orang tua kita yang masih hidup, kita diberikan kekuatan untuk berbakti kepada orang tua kita, diberikan kekuatan untuk mengurus dan mendidik dan mentarbiyah anak-anak kita. Semoga kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la 'asiran illa yassartah wa la مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا رزقته ولا عقيما إلا رزقته ولا عقيما إلا رزقته ولا عدوا إلا خذلته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتها لنا ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.